saya telat gitu buat datang di sesi konseling saat ini. Iya, sudah lancar ya. Alhamdulillah lancar, nggak ada kendala apa-apa. Tuhan menunjukkan. Iya nih, kita mau bikin sesi sebelumnya Iya. atas kehidupan kedua, tapi sebelumnya di sini saya mau menyampaikan tentang surat perintah persetujuan ya mengenai konseling hari ini, di mana dalam kegiatan konseling hari ini Mas Hafiz menyadari atau memahami dan menerima bahwa yang pertama itu Mas Hafiz bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konselingnya berlangsung. Lalu diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang Mas Hafiz hadapi. Lalu tentunya identitas dan informasinya akan saya rahasiakan dan tidak akan disampaikan ke terbuka umum. Lalu juga Mas Hafiz menyetujui adanya rekaman proses konseling berlangsung dengan percakapan dan dokumentasi lainnya selama proses konseling berlangsung dengan jaminan informasi pribadi yang akan saya rahasiakan. Yang terakhir ini sudah menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Jauh lebih bekerja sama Hafiz selalu Iya, sama-sama. Selanjutnya di sini aku mau menanyakan fokus masalah Mas Hafiz dari yang sebelumnya konselingnya sebelum kita pernah lakuin ini kan Mas Hafiz pernah menceritakan tentang kekhawatiran Mas Hafiz akan ke depannya dari kenakalan-kenakalan atau hal-hal yang menurut Mas Hafiz itu memicu kekhawatiran ini. Untuk fokus misalnya sendiri, Mas Hafiz mau lebih memfokuskan masalahnya seperti apa? Kalau untuk fokus saat ini itu akhir-akhir ini itu saya sering banget kepikiran kayak ya masih bergerak sama masih cuman udah nggak kayak dulu lagi gitu. Karena kan dari sesi konseling yang pertama itu saya banyak dikasih masukan sama Mbak Bintis ya kan, terkait cara penanganannya, cara penanganannya dan lain-lain segala hal. Dan mengenai kayak kenakalan itu mungkin ini juga kayaknya saya udah tergolong yang jarang buat ngelakuin hal-hal tersebut, karena emang mungkin dari dari kenakalan dan kekhawatiran itu menurut saya pribadi ya ada korelasinya nggak sih? Karena dari kenakalan kayak mungkin kita mikirnya gue orang yang kayak gini nih, apakah gue bisa gitu bahagiain ataupun sedikit banyak bikin orang tua tersenyum aja lah. Jadi fokus masalahnya lebih ke kekhawatiran ya, dari yang kemarin itu sekarang kekhawatirannya akan disampaikan. Lalu untuk ekspektasi Mas Hafiz ini, tujuan pada sesi konseling ini apa? Untuk ekspektasi kedepannya setelah kita melakukan konseling yang kedua ini. Kalau untuk ekspektasinya itu saya nggak jauh sih Mbak, kayak mungkin lebih tepatnya itu coba diganti lah pemikiran yang tentang kekhawatiran dalam masa depan itu kayak menjadi hal yang lebih positif lagi. Contohnya kayak mengenai itu mungkin dari kekhawatiran tersebut gitu, gimana caranya biar saya pribadi itu bisa
melakukan hal-hal positif ataupun hal-hal yang lebih kreatif lagi supaya dari rasa khawatir itu apa namanya saya pribadi itu kayak kurang lebih nggak mikirin lagi, jadi jadi pendorong gitu, biar nggak khawatir itu gimana caranya tuh saya bisa melakukan hal positif itu, mungkin dari bagi kisah solusi solusinya seperti itu yang didapatkan ya dari masalah yang tadi udah sampaikan ini. Fokus masalah ini lebih ke kekhawatiran yang sedang Mas Hafiz alami ya. Nah, seperti yang kita sepakati ini sebelumnya, hari ini kita akan mencoba teknik asosiasi bebas untuk membantu Mas Hafiz mengeksplorasi alam bawah sadar Mas Hafiz. Baik, di sini saya akan menyampaikan satu atau kalimat. Lalu Mas Hafiz dapat menyampaikan apa saja yang terlintas di pikiran tanpa menyadari atau menilainya. Jangan terlalu memikirkan jawabannya. Jadi spontan aja, secara spontan. Jadi ya, apakah Mas siap? Siap. Nah ya, untuk kata pertama itu ibu. Sosok yang nggak bisa diceritakan secara sederhana sih. Cinta lah tempatnya, karena cinta mencakup segala hal. Lalu yang kedua ini khawatir. Itu mungkin perasaan berlebih perasaan yang berlebih yang timbul dari efek ataupun kejadian yang ada, bukan efek sih, bukan kejadian, pikiran yang berlebih lah begitu. Khawatir Mas Hafiz sendiri itu bisa, menurut Mas Hafiz sendiri ini dampaknya apakah hanya ada dampak negatif atau positif? Kalau menurut saya pribadi itu soal khawatirnya di sini itu dampak negatifnya itu mungkin dari saya ini itu terlalu mikirin ya masalah itu, terlalu larut, terus kayak jadiin beban pikiran dan maksudnya itu lagi sih. Tapi kalau untuk dampak positifnya itu mungkin saya jadi lebih aware ataupun was-was gitu terhadap situasi yang sedang saya alami, yang sedang saya pikirin gitu. Jadi saya lebih mungkin rasa empati saya jauh lebih tinggi gitu ya. Dari beberapa hal yang tadi Mas sampaikan, dari asosiasi yang diungkapkan ini, saya bolehkah saya menggali dalam sedikit di dalam? Boleh. Tadi di sini Mas Hafiz sempat menyebutkan khawatir dan ibu ya, tentang ibu. Nah, khawatir apa sih yang akhirnya menyebabkan ada hubungannya dengan sosok ibu ini? Nah, ini Mbak, sebenarnya khawatir yang tadi saya sebutin di awal gitu Mbak. Khawatirnya saya itu terkait dengan ibu itu, yaitu khawatir tentang masa depan saya pribadi gitu. Saya takut mengecewakan ibu, enggak lah misalnya baik ibu, bapak ataupun keluarga lain, karena mungkin secara nggak langsung ya ibu menaruh harapan yang banyak lah terhadap saya, walaupun itu nggak pernah diomongin, tapi dari segi perlakuan beliau ini terhadap saya itu yang menjadi saya tuh kayak mungkin lebih lebih berhati-hati lagi lah dalam bertindak itu supaya bikin dia nggak kecewa. Hal khawatir apa yang hal apa yang bisa membuat itu menjadi khawatir? Apa sih yang akhirnya perilaku apa yang
Mas lakukan sehingga membuat ada rasa yang khawatir ini? Oh, kalau dari perilakunya itu mungkin dari sayanya sendiri itu kadang nggak bisa mengkontrol gitu Mbak, mengenai ber- bergaul saya, mengontrolnya itu di sini mungkin dari segi waktu kali ya, bukan ke hal-hal yang segi apa yang namanya yang senegatif mungkin, bukan yang senegatif mungkin ya, tapi dari segi waktunya gitu loh. Kayak mungkin ya misalkan nih, saya ambil contoh, misalkan saya besok kuliah, kadang tuh saya masih sempat-sempatnya gitu buat nongkrong sama teman-teman, walaupun besoknya itu saya kuliah pagi, dan dari ibu itu udah ngingetin gitu berkali-kali dan berulang-ulang, besok kan kuliah, mau kemana gitu. Saya menjawab dengan alasan bentar kesini doang, padahal itu kan kadang bentarnya saya itu nggak bisa nggak bisa diprediksiin lah ya kan, kapan-kapannya 1-2 jam Berapa lebih lamanya ya. gitu. Tapi kalau boleh saya tahu ini hubungan Mas Hafiz dengan ibu itu seperti apa ya? Kalau dibilang hubungan mungkin karena beliau itu cinta pertama saya, jadi sampai saat ini sih baik-baik aja ya, nggak ada kayak sampai musuhan gitu. Walaupun dari pihak orang tua tuh kadang suka bukan ini ya, bukan berkomentar negatif, tapi lebih mengingatkan kepada saya gitu, walaupun saya pribadi itu tergolong kan bukan usia yang remaja lagi gitu, udah memasuki dewasa awal, dan mungkin setahun kemudian nanti saya akan masuk di dunia pekerjaan, dan kayak gimananya ibu masih sering banget gitu mengingatkan saya, pokoknya ya nggak bisa didefinisikan. Kalau yang boleh saya tanyakan lagi, ada nggak sih dari ibu sendiri ini yang memberikan tekanan yang akhirnya membuat Mas Hafiz ini khawatir? Apa ada hal yang di luar yang Mas Hafiz lakuin? Apakah ada mungkin perkataan atau apapun perbuatan dari ibu ini yang akhirnya membuat Mas Hafiz ini bukan pas khawatir? mengarahkan supaya saya tuh nggak bodoh lah dalam bertindak gitu. Walaupun mungkin saya terbilang udah cukup produktif gitu dari segi usia, kan namanya cowok gitu, apalagi saya pribadi kan sering bergaul ya kan. Ibu tuh sering banget mengarahkan saya gitu, udahlah kurangin gitu nongkrongnya apa segala macamnya, karena menurut beliau ya nggak ada artinya gitu aja sih. Nggak ada sih tekanan dari segi kayak lu mah harus jadi kayak gini enggak sih. Jadi nggak ada, tapi pernah sempat juga nggak kayak cekcok atau tengkar yang bertengkar sebenarnya cekcok aja gitu, pernah nggak? Dan mungkin cekcoknya itu terkait itu juga kayak saya pribadi juga punya prinsip ya kan, dia juga punya prinsip. Nah gimana caranya itu kan dua prinsip itu disatuin gitu ya kan, walaupun prinsipnya itu bertentangan ya kan, kita ambil jalan tengahnya ya. Mengenai ya itu Mbak, apa namanya, waktu dalam mengelola waktu saya pribadinya itu kadang saya belum bisa. Dari yang tadi Mas Hafiz sampaikan, dan tidak bisa mengelola waktu dan mungkin juga tidak bisa, karena dua prinsip yang berbeda itu susah ya menyatukannya. Ada nggak sih cara
bilang jalannya kali Iya. ya yang gitu. Kalau begitu mungkin jalan utamanya itu ini loh Mbak, misalkan yang saya tadi bilang itu kan saya besok kuliah, saya malamnya tetap nongkrong gitu, tapi saya nggak mau apa namanya melepas tanggung jawab saya gitu ya, tanggung jawab saya kuliah kan saya lakuin tuh kuliah ya kan, walaupun dengan apa namanya yang mata kurang tidur apa segala macem itu tetap saya lakuin gitu, walaupun ya jarak antara rumah dan tempat perkuliahan itu nggak dekat gitu. Itu sih mungkin rasa apa namanya rasa yang bisa saya pertanggungjawabkan itu yang jadi jawaban ketika ibu tuh sering banget apa namanya memberitahu gitu, udah jangan pulang gitu. Iya, tapi saya ngomong iya besok kuliah, iya besok kuliah. Besok juga kuliah kok, nggak mungkin enggak pasti gitu. Tapi ada nggak dari masak sendiri ini kan itu menurut saya apa ya, masak itu datangnya dari masak ya Iya, kan. benar. Tapi ada nggak keinginan untuk mungkin berubah atau mencoba menuruti ya perkataannya sehingga nggak menyebabkan khawatir ini? Kalau untuk mencoba dan melakukan perubahan itu saya sudah semua kayak mungkin yang tadinya apa namanya kuantitas nongkrongnya dalam seminggu itu tergolong 4 kali ya kan, ini saya kurangin dan itu saya di weekend doang nongkrongnya, ataupun di hari-hari libur lah saya nongkrong, dan di hari-hari kuliah walaupun ada tapi nggak sesering dulu gitu. Saya apalagi kan di semester ini saya udah dibebankan banyak tugas gitu, kayak mungkin udah nggak udah inilah udah berkurang banget lah terkait hal itu, tapi masih jadi persoalan juga terhadap saya. Kalau tadi antara hubungan khawatir dengan sosok ibu ya, kalau untuk sosok ayah itu Kalau ayah tuh ya dia cowok, dia diam tuh bukan berarti nggak peduli gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, dia juga diam mengamati saya. Kadang juga di saat apa namanya mungkin ibu capek ngomongin saya, nah si ayah nih yang gantian. sosok ayah Iya, menggantikan buat apa namanya memberikan arahan gitu terhadap sayanya. Mungkin itu aja sih, kalau ayah mah nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong ngekit gitu. dari penjelasan Mas Hafiz ini, dari asosiasi diungkapkannya tampaknya kayak ada beberapa hal yang mengganggu seperti masalah dari Mas Hafiz sendiri kurang bisa mengontrol waktu antar bermain dan kuliah secara baik, dan cara apa ya memberi pengertian ya kepada ibu. Iya itu sih. Nah, menurut Mas Hafiz ini pendapat Mas Hafiz ini sendiri tentang permasalahan Mas Hafiz seperti apa? Saya sih mungkin dari saya pribadi ini kayak kalau misalkan lagi benar ataupun lagi secara sadar gitu, bukan berarti saya setiap harinya nggak sadar ya, tapi kadang kalau dipikirin lebih dalam tuh sebenarnya lucu juga nggak sih permasalahan saya yang sedang saya hadapi itu, kayak mengenai nggak bisa ngontrol waktu itu kan. Ya kan udah maksudnya udah bukan bocah lagi gitu, tapi kok lu masih aja lu kayak gini. Dari pribadinya saya tuh kenapa saya kayak gitu, mungkin suntuk kali ya. Kalau di rumah tuh saya tuh kadang nggak betah gitu kalau di rumah, apalagi kadang mungkin dibebani banyak tugas perkuliahan yang bikin saya tuh kadang
aduh kalau gue di rumah tuh gue malah tambah pusing nih, lebih baik gue keluar lah, gue refreshing lah terus segala macem supaya gue tuh nggak suntuk gitu. Tapi tadi kan menyangkut masalah ini datang dari pribadi ya. Nah, kalau untuk dari eksternalnya ada nggak dari mungkin lingkungan atau luar Nah, yang kalau- menyebabkan masalah ini ada? nah itu sih mungkin kalau dibilang faktor internal eksternal itu pasti kalau dari saya pribadi ada mbak, karena gimana ya, dari lingkungan eksternal saya itu ya modelannya kalau bisa dibilang kayak saya semua gitu nggak sih, kayak orang yang demen-demen nongkrong semua walaupun dia lagi ada kegiatan tapi dia nggak lupa absen gitu kalau buat nongkrong, pasti disempet-sempetin walaupun dia habis kerja habis kuliah ada aja gitu maksudnya waktunya gitu. Tapi kalau dari faktor eksternal ini apakah memaksakan Mas Hafiz maksudnya bersifat memaksakan Iya. apa gimana? Kalau dibilang maksa sih enggak ya, karena memang dari sayanya juga ingin nongkrong dan saya suntuk dari di rumah dengan berdiam diri di rumah, jadi ya saya ayoin aja nggak sih, kayak mungkin lebih tepatnya gini loh, kayak lu di mana gitu, gue di rumah, sini lah, pas banget nih momennya, kayak gue lagi suntuk nih, udah lah gue sini lah gitu. Tadi Mas Hafiz sempat bilang banyak tugas lah jadi membuat suntuk. Tapi ketika melakukan aktivitas di luar itu nongkrong, apakah ada dampak positifnya? Apakah ada dampak positif maupun negatifnya dari kegiatan nongkrong itu? Nah ini dia nih mbak, yang saya lupa jelasin gitu. Kadang tuh saya nongkrongnya itu sambil bawa itu, saya sambil ngerjain tugas apa segala macam. Saya sambil ibarat katanya sharing lah sana sini sama teman-teman sebaya saya kayak, lu nggak bisa nggak sih, lu tolonglah, tolongin gue nih, gue lagi kesusahan di dalam mencari ini. Nah, mungkin dari banyaknya teman-teman saya kan semakin baik juga ya, kayak apa namanya referensinya gitu, kayak terus sebaiknya kayak gini dan semakin banyak juga gitu kayak sumber-sumber informasi yang saya dapatkan dari dia gitu kan, nggak tergolongnya kayak akhir-akhir ini kan tugas yang paling berat itu kan penelitian ilmiah ya, skripsi lah bisa dibilang. Ada sebagian teman saya yang sudah melaksanakan skripsi, kayak gue saya pribadi saya sering banget gitu minta tolong ke dia mengenai gimana sih cara nyari data buat masukin ke penelitian saya itu, dan terdahulunya saya nyarinya tuh dari dia gitu, dikasih tahunya dari dia gitu. Jadi nggak melulu hal negatif ya dari kegiatan nongkrong, tapi hal positifnya ini sempat disampaikan nggak ke ibu atau ke orang tua, karena kan pasti kan orang tua mikirnya ini nongkrong terus kan. Apa sempat nyampein gak sih apa yang dilakukan di luar itu nggak cuman ngobrol-ngobrol biasa doang? Ya kadang saya juga kalau sebelum main gitu saya ngomong pasti ke orang tua, nggak yang diem aja tiba-tiba main atau nggak tiba-tiba kafe di rumah terus pulang dini hari, enggak. Kalau saya dari ibu juga sering banget menanyain kalau mau kemana, apalagi kalau posisi udah malam gitu, karena saya bilangnya nugas, kalau yang lagi pengen nugas ya saya bilang nugas, tapi kalau yang saya pengen nongkrong ya saya ngomong saya mau ketemu teman ini. Kalau untuk dari orang tua sendiri apakah pernah nggak mendapat tekanan kan untuk hari ini jangan keluar atau kan hari ini tidak boleh ada aktivitas di luar, kalau nggak ada kepentingan yang mendadak yang kepentingan yang ini harus di luar nih gitu? Kalau dari orang tua itu mungkin kayak kepentingan keluarga sih, tepatnya kayak dari pribadi saya juga sekalipun ada yang ngajak gitu nongkrong tapi menurut saya ini urgent dan
ditakutkan saya ketiduran ya, lebih tepatnya keesokan harinya saya lebih baik di rumah gitu. Itu aja Jadi sih. ada lah ya Ada batasannya, enggak yang enggak yang melulu kayak dilepas teriakan itu enggak. nah ini ya Mas, pertanyaan oke, dari rasa khawatir ini dimunculkan mungkin dari perilaku Mas Hafiz atau kebiasaan Mas Hafiz, dari main nongkrong, apa ya, kekhawatiran tentang ibu juga ya kan. Mungkin rasa khawatir ini bisa dikurangi atau ditinggalkan dengan lebih memahami lagi seperti apa yang harus dilakukan, baiknya seperti apa, dan dibicarakan mungkin ya. Kalau dari mbak pribadi, sebaiknya nih kalau misalkan kita balik lah ya mbak, ini saya apa yang bakal mbak lakuin gitu kalau dari posisi saya. Ini cuma sekedar sharing aja ya, maksudnya kalau misalkan relate terhadap saya juga bakal mikirin sih hal ini. Saya bakal lebih ngasih lebih penjelasan lebih baiknya. Mungkin Mas Hafiz bisa memberi penjelasan ke orang tua ya. Dari tadi sesi konseling ini apa sih yang Mas Hafiz dapetin setelah sudah beberapa menit ya kita melakukan konseling? Yang saya dapetin itu mungkin dari apa ya, lebih ke ini enggak sih, kayak pendekatan terhadap orang tuanya itu lebih diperdalam lagi, karena sejauh ini saya kadang gimana ya, kayak saya tuh sulit gitu buat ngungkapin apa yang sedang saya rasakan pada orang tua saya, tuh sulit banget dan bisa tergolong rada gengsi nggak sih kalau saya pribadi. Bagi saya kan cowok itu kayak pokoknya gengsi lah, kayak buat ngomong lagi inilah lagi itulah, lagi maksudnya lagi mumet banget itu. Kadang saya mikirnya tuh takut dia khawatir gitu, ataupun kadang dia menambah beban lah, istilah kasarnya kayak gitu. Mungkin juga Mas Hafiz juga bisa mengurangi gengsinya itu ya, karena nggak mungkin juga kan kayak cuma menyimpan rasa beban itu sendirian. Mungkin bisa di sharing ke orang-orang lain, bisa teman terdekat lah, bisa sharing, jadi bisa mendapat mungkin dari orang lain saran-saran. Mas Hafiz makasih banget nih sebelumnya atas waktunya, juga udah ngasih kesempatan melakukan konseling kita kali ini berjalan lancar. Semoga Mas Hafiz sehat selalu, kuliahnya lancar ya. Amin mbak. Tugasnya juga semoga cepat beres deh, gak nambah-nambah tugas lagi ya, tugas karena mungkin udah banyak banget ya tugasnya ya. Banyak. Pokoknya semoga sehat selalu ya, dikurang-kurangi ya nongkrongnya ya Hafiz ya. Kita jadi dari saya. Terima kasih yang pribadi yang merasa terima kasih karena udah mau kenalin gitu. Lalu pesan saya walaupun dari saya pribadinya agak sulit gitu menginterpretasiin supaya nangkep gitu mbaknya. Semoga di sini sama-sama belajar lah ya. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Terima kasih juga.